kalian tunggu-tunggu nih buat para new hire. Kalau bawa kasur dari rumah bisa? Bisa. Yo guys, what's up? Welcome back again to my channel. Wow, yeah. Oke guys, yo. Wow, yeah. Oke guys, sekarang kita baru habis kerja nih ya, jam 10 malam. Baru habis selesai pancot ya. Iya. Dan tadi gue sempat baca nih para komentar kalian yang nanya ya, jadi gue kumpulin jadi satu. Ada beberapa pertanyaan yang harus gue jawab ya, biar ada feedback antara YouTuber dan subscriber gitu loh. Jadi gue mau jawabnya sama dengan Aji. Sekarang kita udah selesai kerja ya, tapi masih pakai seragam kerja gitu loh. Oke. Pertanyaan yang pertama itu gue bakalan jawab, tapi sebelumnya tekan tombol subscribe dulu guys, semuanya gratis ya. Yang pertama itu ada si Gusti Trisna. Yo, kayaknya dari Bali sih. Harga rokok di kapal berapa bro? Harga rokok kapal berapa bro? Gue bukan perokok, Jek perokok Jek. Jek tahu nggak berapa harga rokok di kapal? Ya, kata teman-teman yang perokok di kapal sih kisaran 3 sampai 4 dolar per bungkus yang kecil itu. Per bungkus ya? Ya. Itu rokok yang ada warna merahnya. Merah, Tau lah ya. merah, putih, mentol. Mentol ada boru-boru gitu loh, boru-boru. Oke, jawaban pertama udah saya jawab ya. Oke, jawaban pertama udah saya jawab ya. Oke, next. Boom. Ini si Gufran. Oke, pertanyaannya adalah untuk muslim apakah bisa ibadah 5 waktu dan lainnya, berapa jam kerja dan ada libur tidak? Nah, untuk masalah ibadahnya, jujur saja gue ini agama Hindu, Ajek juga Hindu ya. Tapi tadi gue sempat nanya sih sama yang agama muslim di kapal pesiar. Jawabannya sih lumayan panjang banget. Nanti gue bakalan cari orang buat jawab ini biar lebih detail lagi, oke? Maafkan ya Gufran. Oke, nanti bakalan bikin konten nih buat persembahyangan muslim di kapal kayak gimana sih, dan berapa jam kerja. Berapa jam deh? 9 sampai 10 jam ya per hari ya? 9 sampai 10 jam. 9 sampai 10 jam per hari, sekitaran begitu. Dan ada libur tidak, Ji? Enggak, Nggak ada ya? libur. 8 bulan, kalau 8 bulan, 8 bulan. Kalau 7 bulan, 7 bulan. Sebulan pun nggak dapat libur? Enggak ada. Nggak dapat guys ya. Jadi nggak dapat libur kalau kerja di kapal pesiar, full ya, everyday work guys. Oke, kerja dan liburnya itu kita ambil di pas vacation Ji ya. Iya. Ya, Ya. tergantung. Tergantung berapa bulan dapatnya ya. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Iya, ya begitulah ya. Jadi harus siap kerja guys kalau ke kapal pesiar ya. Nggak di Indonesia. Kalau Indonesia kan ada liburnya guys, Sabtu Minggu gitu ya, kayak PNS gitu ya. Enak ya. Enak hidup di Indonesia guys, ada liburnya. Oke. Dan di sini juga Bang, si Sandile ya, Sandile. Bang mau nanya banyak nggak orang Indonesia yang kerja di sana di kapal pesiar? Nah, kita kerja di Royal nih. Gimana Ji? Banyak nggak orang Indonesia kerja di kapal Ji? Lumayan banyak. Lumayan banyak nih. Kita kan termasuk 3 besar kan. Kalau di kapal tuh kita termasuk 3 besar. 3 negara itu Filipina, India, sama Indonesia. Paling banyak. Paling banyak Di itu. antara ke semua negara, 3 negara itu yang paling banyak. Oke guys, jadi sekarang itu udah semakin banyak guys orang Indonesia kerja di kapal pesiar ya. Jadi sudah umum lah ya. Jadi kalian itu jangan takut kalau kerja di kapal manapun itu, kayak di Carnival itu ya, Royal, Disney itu pasti aja ya. Banyak ada company, nggak cuma Royal aja. Ya banyak ada company guys. Jadi tenang aja, banyak kok teman. Tergantung kalian. Kalau kalian bisa bergaul ya jangan khawatir guys. Di sini banyak teman yang baik-baik kok. Oke, santai saja. Oke, next. Oke, dari Ogana Gunawan. Next, bar departemen beli. Oke, untuk masalah interview anak bar ini saya tidak terlalu sih ya, banyak punya teman yang dari bar. Ada satu orang tapi dia itu kerja malam guys, malam kayaknya dia cuma ada waktu jam 2 pagi. Jadi nantilah gue bakalan cari orang ya buat anak bar, interview anak bar. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada si internet produk. Oke, internet produk. Izin bertanya juga belinya lulusan apa dan jurusan apa di itu aja. Sukseme, salam dari Karangasem. Oke, sebenarnya saya dari kampus itu jurusan tukang masak. Kalau Aji apa Ji? Skipping front office.
housekeeping front office. Accommodation jadinya. Di kapal kerja di housekeeping. Iya. Nah, dia itu satu jalur, guys. Matching, ya. Matching. Kalau saya enggak. Satu jalur kok kayak apa gitu ya. Kok kayak kampanye aja. Dia ini satu jalur, guys. Pokoknya Kalau ini, salah saya ini aduh keluar jalur. Salah pergaulan ya, guys. Saya itu dulu dari tukang masak, guys. Ya, dari kampus Mona saya kuliahnya 1 tahun ya. 1 tahun dan ya kerja dan berangkat ke kapal jadi tukang masak, guys. Kalian cari aja itu curhatan tukang masak itu gimana ceritanya saya bisa ke housekeeping gitu ya. Aji kuliah berapa tahun, Ji? 2 tahun. 2 tahun. D2 ya. SPB. Di Gatsu. Oh iya iya. Jadi fungsinya kuliah itu biar kalian itu ada pengetahuan aja sih sebenarnya. Iya. Biar kalian itu tidak apa namanya dia blank gitu loh. Tiba-tiba ke kapal nggak tahu dasar-dasarnya kan bingung gitu ya. Ya seperti itulah ya. Semoga jawabannya memuaskan ya. Oke guys. 3 pertanyaan lagi kayaknya sih. Nah, dari Agus Suryanata. Oke, beli selimutnya dapat dari company atau bawa sendiri? Mungkin video yang sebelumnya itu, Ji. Waktu kita buat malam-malamnya itu, Ji. Gimana, Ji? Selimutnya ini beli apa gimana, Ji? Semua fasilitas itu difasilitasi sama company kan. Selimut, bantal, bedsheet, pillowcase, Ya. sarung bantal sama spray lah bilang. Semua handuk, keset semuanya gratis. Gratis ya? Kalau mau bersih-bersih ada vacuum juga gratis minjem. Iya, gitu loh. Jadi kalian nggak usah khawatir ya masalah kasur, bantal itu. Kalian boleh bawa selimut ya, Boleh. boleh dari rumah itu. Tergantung kalian bawa apa lagi. Spray gitu kalau kalian sukanya spray itu boleh kalian bawa ya. Kalian ribet sendiri jadinya gitu loh. Jadi simpel-simpel aja guys kerja di kapal, jangan ribet-ribet karena pulangnya juga bawa gagapan ya. Jadi barangnya itu biar oleh-oleh gitu loh guys. Oke. Kalau bawa kasur dari rumah bisa? Bisa. Pakai kantong Doraemon aja kalian ya. Bawa semuanya. Bercanda ya guys. Oke, jangan bawa kasur ya, bercanda ntar kalian bawa kasur lagi. Itu greget namanya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ngomong-ngomong kalau HK itu megang berapa room bang per hari? Ini pertanyaan dari Mufti Abdullah. Oke, berapa Ji kira-kira Ji? Bukan megang ya, bersihin. Bersihin ya kalau Gimana megang. caranya megang room ya. Bukan megang ya guys, Ya, bersihin ya. Berapa dibersihin? Guys sudah. Iya 18. Satu section 18 sampai 19 ya. Ya. 20-an, 20 ya. 20 maksimal. 18 sampai 20. Maksimalnya 20. Ya jadi lumayan banyak ya 20 kamar per hari gitu loh. Jadi kalian bisa bayangin lah kalau kalian kerja itu 20 kamar per hari. Haji ya. Iya. Ya, semoga memuaskan jawabannya si Mutfi Abdullah ya. Sudah dijawab sama si Haji. Dan next. Oke, ini adalah pertanyaan yang kalian tunggu-tunggu nih buat para new hire atau belum pernah kerja di kapal pesiar. Ini pertanyaannya dari hamba Tuhan berkomentar. Asik. Ini Hamba Tuhan. hamba Tuhan ini nama anunya Ji. Boleh. Nama apa namanya subscribernya. Pertanyaannya adalah beli dulu pertama kerja di kapal apa ya? Dan terus kalau mau apply ke Royal di mana ya? Kalau saya itu kapalnya itu di Regent, kontrak pertama Ji. Kalau Ji apa Ji? Navigator. Navigator. Oke, jadi kapal pertama itu sangat mengesankan ya. Wow. Jadi ya Sangat begitu. mengesankan. Bingung cari kamar, bingung cari tempat makan. Ke belakang dikira ke depan. Ke depan dikira ke belakang. Soalnya di dalam tuh bingung mana depan kapal, mana belakang kapal, jadinya bingung. Kan? Bingung ya. Nah, Iya, dulu saya itu kontrak pertama itu nyari kamar aja 2 jam, coy. Woi. Anjing banget 2 jam, coy. Saking nggak taunya ya. Dan kalau apply ke Royal itu di mana ya? Nah, Aji bakalan menjawab nih. Di mana kalian bakalan melamar? Oke, Ji. Di mana, Ji? Aji dulu lamar di mana, Ji? kalau saya sih lewat agent. Lewat agent. Agent di Bali. Di Bali ya.
Agent apa ya? Ratu. Saya juga di Ratu dulu ya. Kalau ngelamar itu di mana Ji? Kalau sekarang nih? Kalau ngelamar sekarang ini ada langsung dari gini royalnya ini. Kalau di Indonesia itu ada yang agent New RCL Hiring Partner in Indonesian. Itu ada 1, 2, 3, 4 agent yang resmi sama Royal. 2 diantaranya di Jakarta, 1 di Malang, iya, dan 1-nya di Bali. Iya. Oke guys, jadi nanti gue bakalan tampilkan di mana itu alamatnya ya. Nanti aja bakalan ngirim datanya. Oke, di sana nanti gue bakalan tampilkan di mana itu. Untuk saat ini ya, kedepannya kita juga nggak tahu ini ya. Jadi pasti aja ada perubahan ya. Pasti nambah dan ada perubahan gitu loh ya. Jadi itu saja untuk pertanyaan para subscriber. Terima kasih banyak juga ya, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menonton channelnya Opa Uye. Walaupun channelnya itu ya tidak terlalu wow banget ya, tidak terlalu ya terkenal banget sih Opa Uye. Jadi subscribernya yang terakhir lihat itu adalah 3.400 guys. Wow, lumayan banyak banget itu ya. Jadi melebihi kru Symphony of the Seas guys. Asik. Ya, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dan itu saja. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau ada waktu nanti kita bakalan jawab ya. Karena sisa waktunya lagi 4 bulan kontraknya kita. Dan mungkin next kontrak kita bakalan nggak ketemu lagi ya. Iya. Pasrah banget ya. Siap kontrak tuh teman baru dia. Ya. Ya itu saja. Jangan lupa guys, di subscribe dan digetarkan loncengnya. Bye bye.